Apa penyebab 18 juta vaksin ini kadaluarsa? Sudah bergabung bersama Ainus Siang, juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Ibu Nadia. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Ibu Nadia, hari ini adalah awal Maret. Apakah 18 juta vaksin tersebut sudah dinyatakan kadaluarsa? Ya, jadi kemarin memang kita sudah mengidentifikasi ya, sebenarnya dari 18 juta itu minggu lalu ya, seminggu yang lalu kemudian kita melakukan koordinasi dan percepatan termasuk juga mengupdate data-data terkait stok vaksin ini, karena memang 18 juta itu adalah data yang terlaporkan ke pusat, tapi kemudian kita komunikasikan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk memastikan stok yang ada di lapangan itu seperti apa. Nah, kemarin Senin yang lalu kita sudah menurunkan ya dari 18 juta potensi akan terjadi expired itu atau kadaluarsa sudah tinggal hanya 6 juta. Dan pada saat terakhir kemarin kita sudah kembali ya terus melakukan vaksinasi, percepatan vaksinasi, juga terus memperbaiki update daripada stok vaksin, serta juga ada kajian baru dari Badan POM terhadap beberapa vaksin yang merupakan vaksin AstraZeneca itu setelah dilihat kembali masa kadaluarsanya mendapatkan perpanjangan, karena kita tahu sebenarnya ini sebenarnya bukan masa kadaluarsa tapi merupakan masa edar pemakaian. Kalau kita lihat bahwa karena ini vaksin-vaksin baru, Badan POM cukup berhati-hati ya untuk kemudian memberikan masa edar daripada vaksin ini. Kemarin terakhir masa edar ini adalah 9 bulan. Nah, ini kemudian diperpanjang lagi sehingga total sebenarnya yang kita identifikasi mengalami kadaluarsa itu hanya 200.000. Oke, berarti dari 6 juta dan yang benar-benar tidak bisa dipakai hanya 200.000. Apakah sisanya akan diberikan kepada masyarakat Indonesia, Ibu? Tentunya kalau yang sudah dinyatakan sudah habis masa pakainya atau masa edarnya, ini tidak akan diberikan kepada masyarakat ya, karena walaupun kalau kita melihat dari masa produksi di sana juga tercantum masa kadaluarsa yang sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun, tetapi karena memang Badan POM sudah mengatakan bahwa pada beberapa vaksin yang produksinya batch tertentu ini bisa mendapatkan perpanjangan, tapi sisanya itu tetap tidak bisa. Baik, Ibu Nadia, apakah ada kaitannya dengan kualitas vaksin dan juga masa edar dari vaksin tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini lebih bersifat kehati-hatian ya, karena memang vaksin ini kan vaksin baru ya, dan penggunaannya itu baru rata-rata dimulai pada tahun 2021, sehingga selalu dalam kajian Badan POM adalah melihat berapa lama sudah digunakan, artinya kemudian dilihat bagaimana perjalanannya, dilakukan uji kualitas, baru kemudian bisa dievaluasi masa kadaluarsanya sampai betul-betul masa kadaluarsanya itu bisa dikatakan sama dengan yang sudah ditentukan oleh laboratorium dari produsen tersebut. Tapi tentunya sebelum sampai ke sana, artinya sebenarnya potensi masa kadaluarsa itu sampai dengan 24 bulan. Tetapi Badan POM itu melakukan evaluasi, dan biasanya adalah dari data yang ada, misalnya dari data uji klinis 3 bulan, maka masa edarnya itu hanya maksimum bisa diberikan 2 kali dari masa uji klinis tersebut. Oke, untuk 200 vaksin yang sudah tidak bisa diedarkan, bagaimana kelangsungannya, Ibu? Ya, tentunya ini kalau masih ada di daerah masing-masing tentunya dipisahkan ya, karena kita juga punya ya beberapa vaksin yang sudah tidak digunakan karena misalnya sudah terbuka lebih dari 6 jam sehingga memang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ini ada prosedur yang tentunya sudah diketahui Dinas Kesehatan untuk kemudian melakukan pemusnahan terhadap barang-barang yang kadaluarsa ini, dan juga berada di bawah bersama-sama dengan Badan POM. Oke, Ibu, banyak yang mengaitkan tidak habisnya stok vaksin ini dengan lambatnya pencapaian vaksinasi. Bagaimana tanggapan Kementerian Kesehatan dan bagaimana cara Kementerian Kesehatan menggencarkan vaksinasi, terutama vaksin booster, Ibu? Iya, kalau kita melihat bahwa
umumnya vaksin yang terjadi penolak ini adalah dikarenakan masih ada masyarakat yang ragu-ragu untuk mendapatkan jenis vaksin tertentu. Mereka masih menunda-nunda menunggu jenis vaksin lainnya yang menurut mereka itu menjadi lebih baik ya. Tapi kita sudah sampaikan, sudah kita edukasi terus-menerus masyarakat bahwa tidak perlu menunggu satu jenis vaksin tertentu untuk mendapatkan perlindungan, karena semua vaksin itu adalah sama baiknya. Baik, semua vaksin sama baiknya, jadi masyarakat yang belum menerima booster ya Bu, ataupun vaksin sama sekali langsung mendapatkan vaksinasi COVID-19. Terima kasih Ibu Siti Nadia sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.